muncullah seorang penguasa Himyar bernama Zunwas. Ia dikenal sebagai raja yang memeluk Yahudi. Dan pada masa kekuasaannya, terjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Arab. Targetnya adalah penduduk Najran yang saat itu memeluk agama Nasrani. Zunwas memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinannya. Tapi sahabat Jundu, mereka menolak. Dan disinilah kekejaman itu dimulai. Parit-parit besar digali, api dinyalakan. Lalu satu persatu orang-orang beriman dilempar hidup-hidup ke dalamnya. Peristiwa ini begitu dahsyat hingga diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai ashabul ukhdud. Tragedi Najran ini menyulut amarah besar kaum Nasrani. Di bawah komando Imperium Romawi, dendam itu berubah menjadi strategi militer. Romawi tidak turun langsung. Mereka memprovokasi dan mempersenjatai bangsa Habasyah. Armada laut disiapkan sekitar 70.000 tentara diberangkatkan. Pada tahun 525 Masehi, Habasyah untuk kedua kalinya berhasil menduduki Yaman. Pemimpinnya bernama Aryab yang kemudian diangkat menjadi penguasa Yaman. Namun, kekuasaan yang lahir dari kekerasan jarang bertahan lama. Tahun 549 Masehi, Aryab dibunuh oleh bawahannya sendiri, Abraha bin Ashaba al-Ashram. Abraha ini kemudian mengambil alih kekuasaan, tentu saja dengan restu Raja Habasyah. Dan nama inilah yang paling dikenal dalam sejarah Arab. Karena dialah yang dengan penuh kesombongan mengerahkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini dikenal sebagai Ashabul Fil, pasukan gajah. Tapi sahabat Jundu, kita tahu bagaimana akhirnya. Allah sendiri yang membinasakan mereka. Tanpa pedang, tanpa tentara manusia. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai Tahun Gajah. Abraha pun pulang ke sana dalam keadaan hancur dan akhirnya tewas. Kekuasaannya dilanjutkan oleh dua anaknya, namun justru lebih zalim dan sadis dari ayahnya sendiri. Kemudian Habasyah terusir setelah tragedi pasukan gajah. Penduduk Yaman akhirnya bangkit. Mereka meminta bantuan kepada bangsa Persia. Dengan bantuan ini, rakyat Yaman melakukan perlawanan besar-besaran dan akhirnya berhasil mengusir Habasyah. Yaman merdeka di bawah pimpinan Ma'di Yakrib bin Shaf Zain al-Himyari. Ia diangkat sebagai raja, namun sayangnya sejarah kelam kembali terulang karena masih memelihara sejumlah pelayan Habasyah. Akhirnya dibunuh secara licik. Dengan kematiannya berakhirlah dinasti Ziyazin. Sahabat Jundu, setelah itu Raja Persia yang bergelar Kisra mengangkat seorang gubernur Persia untuk memerintah Yaman dari San'a. Sejak saat itu, Yaman menjadi bagian dari konfederasi kerajaan Persia. Kekuasaan Persia ini berlangsung lama, hingga muncul sosok terakhir yang bernama Bazan. Dan inilah titik baliknya pada tahun 638 Masehi. Bazan memeluk Islam. Dengan keislamannya, berakhirlah kekuasaan Persia di Yaman. Dan di Yaman pun resmi masuk ke dalam naungan